Begini untuk nyemangati peternak ya, jangan malu jadi tukang ngingu sapi, jangan malu jadi petani. Ya, itu moto beliau nih, jangan malu jadi peternak dan menjadi petani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Seperti biasa di hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan diberikan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, di video kali ini kita akan bincang-bincang ringan aslinya, tapi seputar peternakan sapi. Nah, di sini saya sudah bersama teman saya, sahabat saya, Mas Nardi namanya. Beliau inilah peternak sapi, ya, sudah lama Mas ya, peternak sapi. Nah, dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, berbagi ilmu untuk sobat semuanya, yang apalagi untuk peternak pemula. Nah, di sini kita akan topik yang kita angkat di sini yaitu biasanya peternak sapi itu identik atau dibarengi dengan petani, Mas ya. Bertani gitu ya. Oh iya, iya. Nah, betul. Seperti apa bincang-bincang masalah rata-rata yang kita lihat di desa kita sini, Mas ya. Kebanyakan orangnya di sawah atau bertani terus beternak sapi. Ada yang banyak, ada yang dikit, tergantung kemampuan masing-masing. Saya lihat ya. Kalau yang lain kan misalkan suaminya guru, istrinya juga pegawai, dia juga bertani tapi bertani modern ya kan. Yang kerja bukan dia tapi nyuruh orang gitu kan. Nah, di sini langsung saja kita tanyakan. Tapi sebelum bincang-bincang ini, bagi sahabat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sahabat semuanya. Baik, kita langsung tanya, kita nggak potong-potong lagi videonya, langsung ke narasumber kita. Itu seperti apa Mas pendapat sampean seperti itu? Ya, gini ya Mas ya. Kalau bertani, kita itu cuma bertani tok. Ya, saya kira penghasilan tambahannya kurang. Oh begitu ya. Karena petani itu kan biasa dia membutuhkan pupuk. Nah, pupuk itu bisa didapatkan dari teletongnya sapi. Pupuk kandang. Nah, itu makanya orang sini itu kalau bertani ya biasanya punya ternak. Ternak sapi. Oh begitu ya. Misalnya dia tanam sayur-sayuran. Kalau dia bertani tok, tidak punya ternak, dia beli Mas. Oh, pupuknya beli. Pupuk di sini laku. Walaupun teletong gitu. Ya, kan jadi kompos Mas. Dikompos, diproses. Ada juga kalau mungkin ada yang modern itu kan lebih bagus. Kalau di sini biasanya cuma jadi kompos. Nah, kalau bertani tok kan dia beli. Tapi kalau dia tuh beternak tok, ya kalau bertani tok kan beli. Tapi kalau beternak tok, nanti teletongnya kalau nggak ada yang susah buang. Kalau nggak ada yang manfaatkan, mau dibuang kemana? Wah, betul ya. Jadi ada penyeimbangan, penyelarasan gitu. Ya. Lagian kalau beternak itu kita melihara sapi itu kalau menurut saya itu sapi belakang. Google dia tahu diomongin yang digonjingkan. Lanjut. Begini ya, apa tadi? Ya kalau beternak itu ya itu simpanan yang paling aman dan mudah untuk digunakan sewaktu-waktu. Oh begitu ya. Saya mau kan aman begini. Misalnya kita punya sapi doro. Doro ya. Doro satu aja ya. Satu biji. Satu. Terus kita sambil bertani, entah itu pekerjaan apa, serabutan sana sini. Tahu-tahu sapinya beranak, doro tadi. Nah, kalau sudah beranak kan sapinya jadi dua. Iya. Nah, pupuknya nambah. Pupuknya 2 kali lipat. 2 kali lipat nambah lagi. Apalagi yang sapinya langsung melihara ada 5, bahkan 10. Itu kan pupuknya kan bisa untuk pupuk sawahnya, untuk pupuk ladangnya itu Mas. Oh begitu. Terus misalnya sapinya sudah besar. Nah, petaninya itu butuh biaya yang mendadak.
misalnya. Bisa dijual. Bisa dijual ya. Iya. Atau kalau pas ternaknya banyak, ada sesuatu yang mau dibeli kan bisa dijual. Jual berapa ekor gitu bisa untuk membeli sesuatu itu. Oh iya. Satu begitu. Kedua, kalau saya lihat itu Mas Yong, kalau contohnya saya ya bukan petani aslinya. Kalau mau beternak itu saya pikir untuk lahan pembuatan bank pakannya kan tidak ada. Misalkan kita menyiapkan kandang saja, menyiapkan sapi, bank pakan itu nggak ada. Tapi kalau petani kan memang dia sudah ada lahan, sudah ada lahan. Ini, bisa. Ya, makanya orang-orang sini kalau bertani ya kebanyakan itu langsung punya ternak. Punya ternak. Ya? Jadi rugi kalau mereka nggak beternak gitu. Istilahnya itu jodohnya tani itu ya beternak. Beternak ya. Betul. Wow, keren. Berarti bagi sobat semua yang bertani, ya jangan nggak beternak gitu ya. Ya kita nggak membicarakan peternakan yang besar ya, kita peternak dan petani-petani yang gurem-gurem aja ya. Yang kecil-kecilan kecil aja. Yang masih berhitungan dengan jari gitu ya. Lagian begini Mas ya, kalau berternak itu juga bisa dikatakan ya capek memang. Tapi beternak dan bertani double capek. Tapi hasilnya bisa diharapkan. Bisa dirasakan ya. Bisa diharapkan, bisa ditunggu, ada yang ditunggu. Ngomong-ngomong Mas, selama sampai beternak ini kalau boleh tahu Mas ya, hasil yang sampai dapatkan itu apa saja kalau boleh tahu selama ini? Kalau saya itu sering nemuin peternak itu bisa bangun rumah anaknya, bisa beli ini, beli itu. Kalau sampean sendiri, kalau boleh tahu tuh sudah pernah beli apa gitu dari hasil ternak gitu? Beli apa ya? Ya, saya ngomongkan orang aja lah. Jangan saya ya. Gak enak sampean. Nah, kalau yang saya tahu ya, orang-orang itu biasa dia jual sapi bisa untuk beli sawah loh Mas. Walah. Iya. Ada teman kita sendiri nih, kita sebut aja namanya. Mbak Akom ini sekarang jual yang siapa? Suaminya kemarin di video kita kemarin Pak siapa kemarin? Pak Sarudin itu beliau banyak itu. Sapinya banyak sekarang. Dari pelihara sapi itu. Melihara sapi membangunkan rumah anaknya dari jual sapi. Nah, itu ya. Itu salah satu keberhasilan gitu Mas ya. Beli kebun, kabarnya juga. Beli kebun jual sapi cuma dari hasil jual sapi. Memang breedingnya kayaknya berhasil beliau itu Mas ya. Intinya kita jangan malu-malu jadi peternak. Atau kita jangan malu-malu jadi petani. Iya. Sampai tadi mau cerita menggambarkan orang siapa tadi menceritakan yang berhasil kemarin yang katanya tadi. Itu orang Mbah Sumar itu. Mbah Sumar yang Sumarno. Iya itu. Oh gitu. Ya mungkin sudah ada ya di videonya ya. Itu paling luas di daerah sini itu sawahnya itu. Sawahnya. Ya dari hasil beternak sapi, breeding sapi. Mbah Sumarno gitu ya. Ya puluhan tahun dia. Ya itu contoh kecil aja, yang lebih berhasil dari yang saya ceritakan banyak Mas. Banyak. Anaknya kuliah, dia cuma biaya pakai sapi. Wow, banyak. Keren. Iya. Saya ini pengen Mas pelihara tapi belum ada modal gitu ya. Atau sampai mau saya nitip modal sampai yang gaduh. Bisa ya. Bisa ya. Ya nanti kita omongin di belakang nanti ya, di belakang layar. Oke. Wow, keren sekali sobat semua. Kita betul. Jadi identiknya peternak sapi itu biasanya profesinya itu sebagai petani. Oh, ada informasi lagi Mas. Iya, itu kan ya mohon maaf ya. Saya punya sawah sedikit ya, itu teletongnya itu kalau kemarau saya buang ke sawah Mas. Sampai sekarang itu ada berapa tahun? Sekitar 5 tahun yang lalu itu masih subur itu. Bekas buangan teletong sapi itu. Itu sampai sekarang masih subur itu. Ya bekas buangan itu misalnya dipakai mobil kan dia. Buruk. Nah, sekitar ada 3 sampai 5 meter sekitar itu subur terus tanahnya. Jangka 5 tahun itu masih subur Mas. Wow, mantap sekali sobat semuanya. Jadi bisa dimanfaatkan betul. Intinya berternak sapi itu biasanya sejodoh dengan bertani. Betul. Tapi Mas begini, maksud saya bisa nggak? Contohnya saya itu pedagang pengen beternak sapi itu. Bukan petani, bisa nggak menurut Bisa sampai? Ya pulang dagang kan ngarit bisa. Ngarit ya.
Ya, itu kalau bertani ngarit loh, yang bukan diupahkan loh, bisa. Ya bisa. Kalau diupahkan? Diupahkan ya bisa, namanya digaduhkan kan, itu bisa. Iya, betul. Masalah limbahnya kan kasih orang aja atau dibeli orang biasanya. Biasanya dibeli ya. Iya. Tapi yang paling simpel ya sambil bertani, Mas. Sambil bertani. Iya. Baik, sobat semuanya, itu tadi pembahasan kita. Kayaknya sudah panjang dan lebar diterangkan, yang intinya bertani dan beternak itu seiring sejalan Ya, gitu. Sejodoh. Banyak orang berhasil dari bertani dan beternak sapi. Ya. Kalau bertani itu langsung dihasilkan dalam jangka 2-3 bulannya sudah bisa panen kayak padi gitu, Mas. Jangan, intinya begini, untuk menyemangati peternak ya. Jangan malu jadi tukang ngingu sapi, jangan malu jadi petani. Itu moto beliau nih. Jangan malu jadi peternak dan menjadi petani. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih bagi sobat semuanya yang sudah berkunjung menonton video sampai di detik ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi sobat semuanya. Jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Dan di sini apabila ada salah kata dari kami berdua, Mas ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.